Kita ke kabar pertama pemirsa, meski terus mendorong Erick Thohir menjadi calon wakil presiden, Partai Amanat Nasional masih membuka peluang terjadinya poros keempat. Potensi poros keempat yang berpotensi terbentuk adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden antara Golkar dan PAN, yakni Erlangga Hartarto berpasangan dengan Zulkifli Hasan. Lobi-lobi politik yang gencar dilakukan oleh Partai Amanat Nasional PAN. Lewat pertemuan-pertemuan dengan sejumlah petinggi partai, PAN terus membuka peluang koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Selain mendorong Erick Thohir sebagai calon wakil presiden, Sekjen PAN Edi Suparno mengaku masih membuka peluang untuk terbentuknya koalisi baru, termasuk antara PAN dengan Partai Golkar. Koalisi PAN dengan Golkar ini bisa menghadirkan calon presiden dan wakil presiden masing-masing dari ketua umum partai, yakni Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. Bagaimana tentang kemungkinan koalisi antara Partai Golkar dengan PAN mengusung Pak Erlangga dan Pak Zulhas? Opsi itu masih juga kami buka. Mengingat itu adalah opsi di mana kita menghadirkan dua kader partai politik untuk berlaga di Pilpres. Tentu itu merupakan sebuah kebanggaan bagi sebuah partai politik untuk bisa menghadirkan kader-kader terbaiknya di dalam Pilpres. Dan opsi itu tentu masih juga masuk di dalam radar kami untuk kami dalami secara terus-menerus. Meski potensi untuk poros keempat sulit terwujud, pengamat politik dari Polmark, M. Saifullah Fatah mengaku secara hitungan di atas kertas potensi koalisi baru masih terbuka. Dari sisi teoritis, dari sisi anatomi kekuatan politik di DPR tentu masih mungkin. Kita masih mungkin punya 4 kandidat itu masih mungkin, dilihat dari sisi itu saja. Gitu. Jadi artinya kalau sekarang misalnya P3 sudah berkomitmen dengan PDI Perjuangan, Gerindra sudah berkomitmen dengan PKB misalnya, maka sisa partai yang lain yang jumlahnya 5 itu masih bisa membangun 2 koalisi kan, sisanya 6 maksudnya, itu bisa membangun 2 koalisi karena kalau kemudian itu terjadi maka ya kita akan punya 4 poros. Sejak pekan lalu, para petinggi PAN telah melakukan pertemuan dengan elit PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Kepada kedua partai besar ini, PAN mengusulkan koalisi dengan membawa nama Erick Thohir sebagai calon wakil presiden di 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku dirinya pernah menolak usulan agar dijadikan sebagai kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Berikut pernyataannya. Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua PKS, Ketua Umum PKS juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah. Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal kan gitu. Kalau pemerintah tidak akan ikut-ikut. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS, Pak Saifu ketika datang ke rumah saya. Menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies, saya bilang jangan saya nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya tidak setuju malah Aniesnya nanti tidak dapat tiket kalau partainya satu keluar. Sama pesan saya kepada Denny. Meski belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap atau DCT, baliho bakal calon anggota legislatif DPR di Karawang, Jawa Barat marak bertebaran di sejumlah titik. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karawang pun telah meminta agar pemerintah daerah segera melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye. Setelah didaftarkan, partai politik mendaftarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum, sejumlah bakal caleg mulai beraksi. Berbagai baliho ataupun spanduk bacalek kian marak bertebaran di sejumlah titik di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tidak memandang etika, baliho dan spanduk ini terlihat di berbagai sudut jalan ataupun di persimpangan jalan. Baliho atau spanduk para bacalek ini seakan sudah berlomba mendapatkan posisi yang paling strategis. Bahkan pemasangan baliho dan spanduk banyak yang tidak mengikuti aturan. Banyak yang memasang spanduk atau baliho di pohon-pohon pinggir jalan.
Menyikapi hal ini, Badan Pengawas Pemilu Karawang mengaku pemasangan alat peraga kampanye saat ini tergolong pelanggaran aturan. Terkait dengan sudah maraknya APS ya, kalau kita menyebutnya APS, alat peraga sosialisasi yang banyak bertebaran dan mengganggu K3, kami meminta pemerintah Kabupaten Karawang untuk menertibkannya. Kenapa hal itu kami lakukan? Karena memang itu sudah melanggar Perda K3. Ya, karena melanggar Perda K3. Karena memang saat ini tahapan kampanye belum masuk ke wilayah tahapan kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye saat ini memang tergolong belum efektif. Pasalnya, KPU masih belum memutuskan daftar tetap untuk calon legislatif, baik untuk tingkat pusat maupun daerah. Dari Karawang, Jawa Barat, Agus Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, DPP PDIP menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas di Sekolah Partai DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato politik dalam Rakernas tersebut. Rakernas DPP PDIP ini membahas perihal strategi pemenangan pemilu 2024. Rapat kerja nasional ini akan digelar selama 3 hari dengan tema Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara oleh Negara. Sejumlah pemaparan soal kebijakan pengentasan kemiskinan disampaikan oleh sejumlah kepala daerah Indonesia yang merupakan kader PDI Perjuangan, termasuk Gibran Rakabuming selaku Wali Kota Solo. Seluruh jajaran DPP partai, ketua dan bendahara dari seluruh Indonesia, hingga kepala Poksi dan pimpinan komisi fraksi PDI DPR RI turut hadir. Ya pemirsa, lalu bagaimana jalannya Rakernas PDIP? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Nadila Saleh yang berada di lokasi acara. Selamat sore Nadila, poin penting apa saja tadi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati dalam pidato politiknya? Baik, selamat sore Boni dan juga pemirsa. Memang benar bahwa hari ini PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional. Rapat kerja nasional ini telah berlangsung sejak pukul 10 siang tadi, 10 pagi tadi hingga saat ini masih berlangsung. Dan memang rapat kerja nasional ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri, kemudian Presiden Joko Widodo juga turut hadir yang juga merupakan kader dari PDI Perjuangan. Namun saat ini telah meninggalkan lokasi acara usai pembukaan tadi berlangsung. Kemudian dalam pembukaan Rakernas tadi, Presiden Joko Widodo dan juga Megawati Soekarno Putri ini sempat melakukan pidato ataupun menyampaikan pidato politiknya yang membahas terkait dengan strategi pemenangan yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 mendatang. Dan untuk menjawab pertanyaan Anda berkaitan dengan poin-poin penting apa yang disampaikan dalam preskon yang berlangsung sekitar pukul 12 siang tadi, bahwa memang usai pembukaan tadi dilakukan preskon berlangsung yang disampaikan langsung oleh Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum, dan juga Presiden Joko Widodo, yang mana tadi kami sempat meringkas ataupun merangkum sejumlah poin-poin penting, yang mana selain mereka membahas ataupun menyampaikan keterangan yang berkaitan dengan kemiskinan sesuai dengan tema Rakernas saat ini, yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tadi ada sejumlah pernyataan yang dijawab oleh Presiden Joko Widodo dan juga Megawati untuk menjawab pertanyaan dari awak media. Poin pertama ini berkaitan dengan Jokowi yang menyinggung ataupun memberikan keterangan berkaitan dengan spanduk yang berisikan terkait dengan foto dirinya dengan Prabowo Subianto yang memang terpasang di beberapa titik di daerah DKI Jakarta ini, yang mana Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui apa maksud
maksud dari Prabowo Subianto memasang spanduk berisikan dirinya dengan sejumlah kata-kata seperti itu, dan nantinya Presiden Joko Widodo akan melakukan berkaitan dengan hal ini, Presiden Joko Widodo nantinya akan mengundang Prabowo Subianto dalam waktu dekat untuk mendengarkan apa maksud dari spanduk yang tersebar seperti itu. Kemudian selain itu Megawati Soekarno Putri ini tadi membahas terkait dengan perihal pernyataan yang beredar yang menyampaikan bahwa dirinya menekan Presiden Joko Widodo untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, yang mana tadi Megawati menyampaikan bahwa dirinya memang telah mengusung Presiden Joko Widodo sebagai presiden dari Partai PDI Perjuangan. Namun Presiden Joko Widodo menurut Megawati ini memiliki hak untuk menyampaikan pilihannya seperti itu. Sementara demikian, Anggia Boni, sebentar lagi kita akan menyaksikan seperti itu press conference yang akan disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Untuk sementara saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nadila Saleh atas informasi Anda langsung dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menekankan mengenai sikapnya yang turut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Menurutnya, cawe-cawe yang dilakukannya untuk kepentingan bangsa dan menjadi tanggung jawab moral di masa transisi kepemimpinan. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional serentak Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Ya. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membantah jika ia menekan Jokowi soal cawe-cawe Capres 2024. Megawati mengaku tak pernah mengintervensi Presiden Jokowi. Berikut pernyataan Megawati Soekarno Putri. Itu ya, makanya wartawan tuh kenapa suka nakal sih. Pikirannya itu menurut saya, kok gimana ya, nanti kalau dibilang yang lebih lugas, ngamuk. Itu, makanya kan ngapain saya nekan Presiden? Loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah, kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di MPR di apa namanya? Dijadikan, dilantik itu. Ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana. Dia Pak Jokowi nanti ngamuk sama saya. Ini aja lihat nih pasukannya aja kayak gini. Tuh, lihat. Mana saya punya pasukan kayak gini. Tadi saya bilang beliau, rakyat Indonesia, ini musuhnya tak gede dia ini. Saya tanya, apa namamu? Kapten Windra. Nah tuh udah kapten suaranya gitu, udah gitu tingginya 185. Aduh saya lemes, saya bilang sama beliau, Pak stunting, Pak. Nah, jadi apa saya nekan? Nah terima kasih. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali di kabar pemilu, pemirsa, bakal calon legislatif yang mendaftar di 2 partai atau daerah pemilihan berbeda kembali ditemukan saat verifikasi administrasi di Komisi Pemilihan Umum. Tim verifikasi administrasi Bacalek KPU Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan verifikasi administrasi sekitar 25% bakal calon legislatif yang mendaftar. Dari hasil verifikasi sementara, KPU Jatim menemukan bahwa sejumlah dokumen Bacalek masih ada yang belum memenuhi persyaratan valid, seperti surat kesehatan jasmani dan rohani, serta dokumen ijazah yang belum terlegalisir.
Selain itu, ada temuan beberapa nama bacalek yang diketahui ganda secara eksternal maupun internal. Misalnya saja ada nama bacalek yang tercatat lebih dari satu partai hingga bacalek ganda dari daerah pemilihan satu ke daerah pemilihan yang lain. Atas kehadiran rekan-rekan semua pada hari ini, tata cara verifikasi administrasi. Ada yang belum memenuhi persyaratan ya, belum valid seperti syarat kesehatan jasmani rohani, kemudian ada beberapa ijazah yang belum sesuai legalisirnya. Jadi beberapa kita temui, namun itu kan bisa diperbaiki pada saatnya nanti. Dan beberapa nama ganda secara internal maupun eksternal sedang kita teliti seluruhnya, nanti akan kita beritahu kepada partai politik untuk mereka bisa memilih di salah satu lembaga perwakilan atau salah satu dapil. Jadi kita teliti dulu, nanti pada saatnya kita beritahukan kepada partai politik yang mengusulkan bakal calon tersebut. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kabar pemilu hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Anggia Eboni pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.